Ini bukan sebuah pilihan instan. Ini sebuah pilihan yang bisa dibilang pilihan yang berani, seperti dibilang oleh Kaisang ketika dia minta izin di dalam pidato semalam, bilang kepada Bapak, saya mohon izin, saya ingin memilih jalan saya sendiri. Nah, munculnya Kaisang, keberanian PSI menerima Kaisang, ini adalah sebuah perjodohan yang klop menurut saya. Ini dalam pandangan kami ya tentunya. Jadi, dibalik hal, kalau saya justru melihat ini bukan persoalan kaderisasi, toh juga selama ini masyarakat tidak ada yang puas melihat apa yang disebut kaderisasi di partai politik yang mapan. Ya. Justru ini adalah sebuah bisa dibilang keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, dan ini layak kita lakoni. Kaisang ini kan bukan sekedar anak muda, dia anak muda yang juga anaknya Jokowi. Saya mau mengaitkan dengan soal narasi tentang bagaimana persepsi tentang tadi itu Jokowi mengembangkan politik dinasti. Ya. Nah, kok malah PSI ikut dalam hal yang justru itu bagian dari masa lalu gitu. Sementara anak muda kan harusnya politiknya masa depan, meritokrasi gitu kan, berdasarkan merit, prestasi dan seterusnya. Ini kok malah dinasti. Menurut Anda gimana? Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi di Seruput bersama saya Ahmad Sahal. Kali ini kita akan membicarakan isu yang lagi rame nih, yaitu soal Kaisang yang menjadi pengarepnya PSI. Pengarep itu kan bahasa Jawa artinya itu ketua ya, orang yang berada di depan. Nah, Kaisang ini kan baru login PSI, terus kemudian mak bedunduk menjadi ketua PSI. Nah, bersama saya Bung Andi Budiman, Bro Andi, Waketum Partai Solidaritas Indonesia. Bro Andi, selamat datang ke Cokro. Terima kasih, Al. Ya, ini saya mau ngobrol tentang apa yang rame di medsos nih ya. Ada dua hal nih, Bro Andi, dengan Kaisang menjadi ketum baru PSI ini. Pertama, soal kaderisasi. Jadi ada sinisme dan komentar, kritik ke PSI ini kok bagaimana orang baru masuk, terus 2 hari kemudian menjadi ketua umum PSI ini, kaderisasinya gimana? Terus yang kedua soal tuduhan bahwa PSI ini katanya partai anak muda, tapi kok malah melanggengkan politik dinasti, yaitu sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari masa lalu lah gitu ya, politik dinasti Jokowi. Bagaimana Anda merespon dua tuduhan itu? Thank you, Hal. Pertama, mengenai ini ya, proses yang dianggap ini kok nggak ada kaderisasi ya. Pertama, ini harus dihargai sebagai sebuah pilihan anak muda yang butuh keberanian. Keberanian dalam konteks ini keberanian baik di Kaisang maupun di PSI. Jadi dua belah pihak punya keberanian. Keberanian pertama terkait dengan pilihan Kaisang, ini bukan sebuah jalan yang mudah. Dengan posisi orang tuanya mungkin dia bisa saja masuk atau memilih tempat lain yang lebih established, lebih mapan. Tapi dia memilih PSI, sebuah partai yang belum besar, 1,89%, non-parlemen, sering diremehkan juga oleh orang, gitu ya. Dia memilih jalan yang nggak biasa, nggak mudah. Justru menurut saya, dalam konteks ini, kita harus menghargai pilihan anak muda yang berani berjuang dari bawah. Ini bukan sebuah pilihan instan. Ini sebuah pilihan yang bisa dibilang pilihan yang berani, seperti dibilang oleh Kaisang ketika dia minta izin di dalam pidato semalam, bilang kepada Bapak, saya mohon izin, saya ingin memilih jalan saya sendiri. Ini sesuatu yang harus dihargai. Ini adalah sebuah keberanian memperlihatkan sebuah sikap yang khas anak muda, yang berani mengambil sebuah pilihan yang mungkin tidak akan mudah, yang mungkin akan sulit, tapi ini jalan saya. Itu harus dihargai. Jalan ninja. Ya, dia bilang ini jalan ninja saya, kata dia. Nah, kemudian yang kedua dari PSI juga begitu. Dalam konteks ini, masuknya Kaisang dan kemudian menjadi ketua umum justru memperlihatkan PSI ini adalah partai yang terbuka, cair. Selama ini kita sering mengkritik partai lama atau partai-partai yang sudah mapan karena kita menganggap bahwa kita sulit atau ada banyak orang muda potensial sulit masuk ke dalam dan menempati posisi yang baik. Benar nggak? Begitu ya? Jangan-jangan apa yang kita persepsikan sebagai kaderisasi di partai-partai yang sudah mapan tadi adalah justru menghambat orang-orang muda ini untuk menempati posisi-posisi strategis
Justru harus dilihat dengan konteks seperti itu menurut saya. Jadi apa yang dilakukan PSI harus dibaca juga sebagai sebuah keberanian, sebagai sebuah upaya untuk menerabas hal-hal yang sudah beku tadi. Kita tahu situasi politik kita tidak normal, partai politik itu bukan sebuah institusi yang populer di negeri ini, tidak disukai orang, malah paling tidak disukai orang. Dalam situasi yang tidak normal, maka butuh cara-cara, jangan-jangan kita butuh cara-cara yang tidak normal juga untuk mengatasi kebekuan. Kita buka aja sekalian, anak muda, potensial, bagus, kita undang masuk menempati posisi strategis. Jangan lupa, di dalam kontestasi di 2024, saya agak khawatir, perasaan publik yang sekarang muncul ini adalah, terutama di kalangan anak muda, kok tidak ada orang atau sebuah kekuatan politik yang betul-betul mewakili suara saya. Jumlahnya 60%. Ini bukan sekedar soal suara, tapi ini juga soal keterikatan. Orang nggak merasa relate, anak-anak muda nggak merasa relate. Partai politik isinya orang-orang yang sudah senior gitu ya, mereka loh yang mewakili saya di antara seluruh partai ini yang mana gitu. Nah, munculnya Kaisang, keberanian PSI menerima Kaisang ini adalah sebuah perjodohan yang klop menurut saya. Ini dalam pandangan kami ya tentunya. Jadi dibalik hal, kalau saya justru melihat ini bukan persoalan kaderisasi, toh juga selama ini masyarakat tidak ada yang puas melihat apa yang disebut kaderisasi di partai politik yang mapan. Ya. Justru ini adalah sebuah bisa dibilang keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, dan ini layak kita lakoni, dijalani, jadi dicoba. Jadi ini kalau dari sudut pandang PSI malah justru ini terobosan ya? Ya. Terobosan memecah kebekuan itu ya? Betul. Yang penting kan prinsip utamanya sama. Prinsip kita sama, visinya sama. Yang paling dasar itu konstitusi partai itu kita punya pandangan yang sama tentang apa yang menjadi keyakinan partai. Terkait dengan politik yang bersih, yang anti intoleransi. Itu yang paling elementer. Dan visi itu saya rasa sudah selesai pada diri Kaisang. Jadi tidak ada masalah dalam soal itu. Nah terus kalau soal ini, Bro Andi, soal Kaisang ini kan bukan sekedar anak muda, dia anak muda yang juga anaknya Jokowi. Nah, ini saya mau mengaitkan dengan soal narasi tentang bagaimana persepsi tentang tadi itu Jokowi mengembangkan politik dinasti. Nah, kok malah PSI ikut dalam hal yang justru itu bagian dari masa lalu gitu. Sementara anak muda kan harusnya politiknya masa depan, meritokrasi gitu kan, berdasarkan merit. Prestasi dan seterusnya, ini kok malah dinasti. Menurut Anda gimana? Beda, ini bukan dinasti. Pak Jokowi partainya PDI Perjuangan. Gibran PDI Perjuangan. Kaisang memilih PSI. Biasanya dalam apa yang disebut dinasti politik itu, satu klan, satu keluarga itu ada di sebuah organisasi yang sama. Dan kemudian jangan lupa pula kalau kita menyebut dinasti, Pak Jokowi tidak ada dalam posisi mengontrol satu kekuatan politik atau partai politik dalam konteks ini. Jadi nggak tepat kalau disebut dinasti. Karena partainya beda-beda, kemudian juga dalam hal ini atau konteks ini Pak Jokowi sendiri tidak dalam konteks mengontrol satu partai politik. Dan kalau kita mau bicara tentang dinasti juga sebetulnya kan, dinasti ini bermasalah kalau ada di dalam satu sistem yang tertutup. Kalau di dalam kontestasi politik dikembalikan ke publik, ini kan masyarakat yang akan memilih pada akhirnya. Beda gitu loh. Jadi ini tidak ada, kita tidak melihat ini ada persoalan dengan dinasti politik, ini bukan dinasti politik, bahwa Kaisang mewakili imajinasi orang tentang Pak Jokowi, ya itu nggak bisa dihindari. Dulu juga orang bilang begitu ke Gibran. Orang meragukan ketika Gibran maju ke Solo. Jangan lupa pada saat Pilkada Solo, PSI adalah partai pertama yang yakin bahwa Gibran akan menjadi harapan baru pada konteks Pilkada Solo. Karena kita merasa bahwa ini anak muda yang punya harapan. Kenapa nggak coba? Itu PSI yang pertama deklarasi untuk Gibran Hal. Sebelum akhirnya partai-partai politik menyadari bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tepat, baik secara elektoral pertimbangannya tentunya. Dan akhirnya kita melihat apa yang terjadi di Solo sekarang. Gibran adalah salah satu kepala daerah yang menurut saya ini paling menonjol di antara yang lain. Dalam banyak hal. Pembangunan ekonominya Solo jadi keren banget, pariwisatanya keren, kemudian pembangunannya bagus, pelayanan publiknya bagus, dan yang paling membanggakan menurut saya adalah Gibran itu punya satu sikap yang clear, yang jelas sekali tentang kebangsaan. Ingat waktu ketika dia terbang langsung dari Jakarta, kalau nggak salah dia sempat cerita, ke Solo untuk membuka segel tempat ibadah. Oh iya, betul. Tempat ibadah non-muslim yang betul, yang jadi disegel terhadap intoleransi kebangsaan itu ya?
clear banget. Ya, ya. Ini keberanian ini tidak kita jumpai, kualitas seperti ini tidak kita jumpai atau langka kita lihat pada kepala daerah lain yang biasanya takut dengan isu-isu seperti ini. Itu harus dihargai. Jadi artinya di dalam politik itu memang pada titik tertentu ketika kita menghadapi kebuntuan, kita butuh satu keberanian. Dulu kalau misalnya orang Solo tidak berani mencoba sesuatu yang baru, Pak Jokowi nggak akan pernah kepilih jadi wali kota Solo. Pak Jokowi juga nggak akan pernah kepilih jadi gubernur DKI. Kalau orang Jakarta dulu mikirnya, nyobain yang lama aja, yang sudah mapan, bagian dari politik yang memang sudah kita ketahui atau kita kenal. Dan ketika jadi presiden juga begitu, harus ada keberanian dari orang untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena yang lama juga sudah terbukti macet gitu hal. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa di dalam konteks tadi ya. Ya. Nah, terus ini Bro Andi, saya masih tentang Jokowi nih. Kan kalau tidak salah nih, Bro Andi kan termasuk yang ikut merumuskan istilah Jokowisme. Anda menulis di Kompas ya tentang Jokowisme. Yang Anda yang saya ingat saya ya bilang bahwa Jokowisme itu kan soal istilah untuk bahwa Jokowi itu bukan hanya gagasan, bukan hanya person sosok, tapi gagasan kan, tentang leader yang punya nyali dan orientasinya kemajuan gitu ya. Nah, ini terkait nggak dengan soal PSI bertolak dari Jokowisme, kemudian implikasinya menjadikan Kaisang sebagai ketuanya. Nah, itu terkait nggak? Bagaimana Anda melihat hubungan antara Kaisang sebagai ketum dengan Jokowisme itu? Tegak lurus dengan Jokowi yang dirumuskan dalam istilah Jokowisme itu. Mungkin iya, mungkin tidak ya. Iya dalam artian kita memang butuh satu sosok. Jadi visi Pak Jokowi itu kan jelas. Sebetulnya Indonesia itu kita punya kesempatan cuma sekitar 13-15 tahun untuk memastikan maju atau tidak. Ya. Dan visi semacam itu memang biasanya itu kita tahu bahwa dalam konteks politik Indonesia di 2024, pemilih terbesar itu di kalangan muda. Nah, bagaimana itu mencakup Gen Z dan milenial? Gen Z dan milenial. Yang 60% tadi 60%, hampir 60% kalau menurut data. Jadi bagaimana kita menggrab anak muda ini, meyakinkan mereka ini untuk memastikan apa yang menjadi masa depan mereka itu akan gemilang. Itu yang disampaikan oleh Kaisang dalam pidato semalam. Bagaimana dia merasa bahwa anak muda itu sudah saatnya untuk berhenti pesimis, untuk mulai optimis. Untuk merebut masa depan, karena kalau misalnya toh tidak pesimis, nyinyir dan lain sebagainya, toh tiap 5 tahun akan ada orang yang terpilih menjadi presiden, menjadi wakil rakyat di parlemen gitu ya. Jadi untuk mewujudkan Jokowisme ini perlu ada kesadaran di kelompok muda, dan yang bisa bicara dengan kelompok muda ini adalah orang muda juga, dan orang muda itu dalam visi kita adalah Kaisang. Mungkin ada yang lain, tapi kita ngerasa bahwa ini Kaisang akan bisa menjangkau anak-anak muda yang 60% tadi, bicara dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka, meyakinkan mereka untuk tidak apatis, tidak pasif terhadap politik, tapi terlibat, minimal memilih. Terserah milihnya apa saja, tapi ya tentu kita dalam konteks ini berharap PSI. Nah, itu yang menurut saya kalau ditanya ada kaitan antara Jokowisme dengan pemilihan Kaisang. Jokowisme itu adalah satu gagasan di depan, kemudian di depan itu pengertiannya 10-15 tahun ke depan, masa-masa krusial Indonesia. Masa-masa krusial Indonesia, dan kemudian pemilih Indonesia itu sebagian besar anak muda yang dalam konteks ini mungkin saat ini masih pesimis. Nah, perlu ada satu optimisme untuk melibatkan mereka dalam upaya untuk merebut kemajuan di masa depan, apa yang kita sebut sebagai Jokowisme tadi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak muda. Dan itu muncul dalam sosok Kaisang menurut kita, bukan oleh orang-orang yang sudah, mohon maaf, mungkin sudah senior di politik. Dalam politik Indonesia, saya pikir apa yang disebut pengalaman, senioritas itu kadang-kadang justru konotasinya tidak begitu baik. Beban. Jadi beban. Karena bagian dari ketimbang aset. Sesuatu yang muda, sesuatu yang polos, yang lugu, mungkin bisa lebih memberi harapan. Dan kita melihat itu pada sosok Kaisang. Kurang lebih gitu. Nah, kalau Jokowisme itu kan kalau yang saya tangkap dari poinnya Bung Andi ya, di Kompas kan menyangkut kepemimpinan yang berani ya, dan punya orientasi ke depan ya, yang membawa masyarakat, bisa membawa masyarakat dari situasi tertentu A menjadi ke arah B yang lebih maju bayangkan gitu ya. Sebelumnya. Dan itu menurut Anda bisa diwujudkan
dengan misalnya penampilan Kaisang sebagai ketum PSI itu ya, sebagai cara untuk bagaimana PSI tetap bertahan dengan Jokowisme itu. Iya, karena begini, sebagai kelompok pemilih terbesar, kelompok yang paling punya kepentingan dengan masa depan, kalau anak-anak muda ini tidak dilibatkan di dalam politik, maka apa yang menjadi visi ke depan itu akan sulit diwujudkan. Itu yang jadi pertanyaan kan. Kalau misalnya mereka sebagai pemilih terbesar tidak ke kotak suara, tidak memilih karena merasa bahwa tidak terwakili aspirasi atau politik mereka, tidak mengubah apa-apa, tidak mengubah gitu ya, nggak ada hubungannya dengan kehidupannya. Betul. Gitu maka ya. upaya untuk mendorong kemajuan di 10-15 tahun ke depan tadi akan menjadi semakin berat. Kalau misalnya ada orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka dengan gaya bahasa mereka tadi, meyakinkan mereka ini kita punya kesempatan maju nih. Negara-negara luar aja atau lembaga internasional percaya Indonesia akan jadi negara besar. Masa kita enggak? Ayo dong, minimal ke kotak suara, memilih. Itu bentuk partisipasi paling minimal. Itu yang disampaikan oleh Kaisang dalam pidato semalam yang saya pikir perlu digarisbawahi dengan sebagai satu catatan yang penting. Ada satu concern bahwa ada persoalan, ya diakui ada persoalan, dan kemudian ada ajakan untuk ayo kita mulai untuk engage, untuk terlibat di dalam politik. Ya, saya mau Mbak kita membahas juga soal isi pidato Kaisang ya. Tapi sebelum itu kan ada poin yang menarik nih terkait dengan pidato Kaisang ya soal pilpres. Nah ini PSI ini kan ya sering dilecehkan sebagai partai bocil, ya kan, partai 0, gitu ya, yang terlalu berisik dengan pilpres di medsos dan dianggap sebagai partai yang mengaku tegak lurus dengan Jokowi, tapi arah-arahnya sudah dekat Prabowo nih, gitu. Jadi mengaku tegak lurus dengan Jokowi itu seakan-akan adalah sebuah siasat untuk menutupi arahnya yang memang sudah dukung Prabowo gitu. Tapi Kaisang di pidatonya kan bilang, dan ini saya kira juga menjadi sikap yang sudah dinyatakan oleh Grace, oleh elit-elit PSI ya, bahwa ojo kesusu itu. Nah, menurut Anda itu dengan Kaisang masuk sebagai ketum ini bagaimana bisa dibaca sebagai arah PSI ke Pilpres ini bagaimana? Jadi apakah memang tuduhan bahwa PSI sudah ke Prabowo dan tegak lurusnya itu adalah tegak lurus Jokowi itu hanyalah ya kamuflase saja untuk menutupi memang sudah merapat ke Prabowo gitu. Atau bagaimana Anda melihat itu soal tuduhan-tuduhan semacam itu? Justru apa yang disampaikan Kaisang semalam kan jelas bahwa nggak usah buru-buru, kita dengarkan dulu. Saya ingin mendengar lebih banyak di akar rumput. Kira-kira maunya seperti apa? Dan jelas bahwa Mas Kaisang dalam pidato semalam itu bilang bahwa dia ingin meloloskan PSI ke parlemen. Jadi fokusnya adalah lolos ke parlemen. Itu agenda paling penting PSI saat ini, dan saya pikir seluruh pengurus kader sepakat ya. Itu elemen yang paling penting. Siapapun presidennya, kalau misalnya tidak ada satu kekuatan politik baru di parlemen, saya pikir kita akan sulit melihat politik Indonesia berubah. Kalau saya bayangkan dulu kalau ada Pak Jokowi sebagai presiden yang hebat, kemudian ada satu kekuatan partai politik baru yang fresh, segar di parlemen, mungkin larinya Indonesia ini akan lebih kencang dari sekarang. Ini bayangan saya. Nah, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden dalam persepsi publik, apakah dia seorang presiden yang dianggap baik atau tidak baik, kita butuh satu kekuatan penyeimbang di parlemen. Entah menjadi kekuatan yang bisa menjadi partner atau menjadi kelompok yang akan mengawasi, seperti yang kami lakukan di Jakarta. Efektif gitu loh, baik kepada masa kepemimpinan Mas Anies maupun sekarang pada masa kepemimpinan Pak Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Jadi itu yang kami manai sebagai satu sikap politik yang paling penting. Kita perlu satu kekuatan baru di Indonesia. Kekuatan baru itu bukan hanya soal pilpres. Mungkin kita selama ini bias juga hal memang. Saya juga termasuk sering bicara kalau ketemu dengan teman-teman para pengamat atau siapa, saya bilang kita terlalu sibuk dengan pilpres, kita lupa bahwa ada sesuatu yang penting juga yang namanya pemilihan legislatif. Bahkan di KPU sendiri adanya cuma ada debat antar pilpres, tidak ada debat antar partai politik. Sehingga orang itu tidak begitu tahu apa fungsi partai politik, kenapa itu penting, dan apa yang sedang diusung gagasannya oleh sebuah kekuatan atau partai politik. Orang nggak pernah tahu dan jadinya nggak peduli. Nah, ini yang saya rasa perlu kita ingatkan terus ke publik bahwa legislatif itu sama pentingnya dengan eksekutif.
Bahkan kalau dengan desain politik kita sekarang, seluruh kebijakan presiden itu tidak bisa jalan atau harus mendapatkan persetujuan dari legislatif. Jadi ini krusial, ini yang mungkin harus kita lihat posisi penting atau strategis dari partai politik di parlemen. Kurang lebih itu. Nah, ini jadi juga akhirnya saya pengen membahas ke yang poin kedua, soal pileg. Kan tadi soal pilpres. Ya. Yang Kaisang bilang menegaskan kembali sikap PSI, ojo ke susu itu kan. Nah, soal pileg kan sekarang situasi kalau dilihat dari hasil survei, PSI kan masih sangat rawan lah, rentan untuk tidak lolos. Ya kan? Masih untuk mencapai 4% itu kan masih jauh dari yang situasi yang dalam rekaman hasil survei yang ada gitu ya, 0, atau mungkin 1 atau bahkan hasil yang pemilu lalu kan 1, ya. 1,89. Nah, dengan keberadaan Kaisang, Bro Andi, seberapa jauh menurut Anda itu bisa menjadi game changer bagi PSI terkait dengan isu-isu yang mau dikembangkan, soal bagaimana PSI akan mengkapitalisasi keberadaan Kaisang ini supaya lolos threshold. Ya, betul. Ada 2 paling tidak efek Kaisang ini yang akan bisa kita rasakan ya. Yang pertama, Kaisang sendiri mewakili satu generasi dan cukup dikenal oleh generasi generasi muda gitu ya. Orang yang sering disukai. Orangnya humble, lucu dan lain sebagainya, humor gitu ya. Sekarang masuk ke politik, pidato politiknya semalam juga mendapat sambutan yang cukup baik di kalangan masyarakat termasuk anak muda gitu ya. Orang merasa relate. Nah, dengan cara itu kita akan bisa reach out kelompok pemilih muda. Jadi ini mungkin sesuatu yang selama ini meskipun PSI ini partainya anak muda dibilang begitu, tapi secara kenyataannya kan masih terbagi secara proporsional ke seluruh partai-partai politik yang ada kalau kita melihat dari hasil survei. Nah, munculnya sosok seperti Kaisang ini menjadi satu simbol tadi. Jadi ketika nanti dibariskan seluruh ketua umum partai, orang akan bisa langsung melihat, oh ini yang mewakili saya nih. Dari situ aja secara visual gampang gitu ya, orang kan lihat, oh ini dia memang dia nih generasi kita gitu loh. Yang lain-lain itu ya dengan segala hormat mungkin dipersepsikan kurang mewakili satu generasi muda. Kemudian yang kedua, tentu Mas Kaisang juga semalam dalam pidato menyerukan kepada para relawan Jokowi. Kita tahu relawannya Pak Jokowi itu kuat di akar rumput. Selama ini terus terang PSI Kaisang memang menyebut ada 200. Betul, itu 200 organ lebih relawan, organ relawan datang. Itu spontan begitu ada kabar Kaisang akan pidato dan sebagainya datang dari berbagai daerah, Jabar, Jatim, Jateng dan lain sebagainya. Jadi ini spontan, ada antusiasme. Saya sempat ngobrol dengan beberapa di antara mereka langsung bilang, pokoknya kita ke PSI sekarang. Ini organ relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai. Dengan partai, betul. Itu yang disampaikan oleh Kaisang. Jadi Mas Kaisang bilang katanya, saya minta dukungan dari organ-organ relawan yang selama ini mendukung Pak Jokowi yang tidak terafiliasi dengan partai manapun untuk mulai bergabung ke PSI. Jadi ini akan menjadi tambahan kekuatan yang baru ya kita harapkan di akar rumput untuk komplementer dengan apa yang kami kerjakan di level nasional atau di pusat. Jadi moga-moga ini akan tercapai. Kami optimis bahwa target 4%, Mas Kaisang bilang kita nggak akan muluk-muluk, lolos parlemen yang penting. Ya. Ini akan tercapai. Mas Kaisang sendiri mewakili figur anak muda yang positif, yang humble. Ya tadi malam juga pesannya kan itu kan. Harus humble, tujuan kita baik, cara-caranya juga harus baik. Nah, itu yang saya pikir energi positif ini akan relate ke anak-anak muda sekarang gitu loh. Nah, kalau dikaitkan dengan yang sering disebut sebagai DNA-nya PSI ya. DNA-nya PSI itu kan anti radikalisme dan anti intoleransi. Anti korupsi. Oh, anti korupsi ya. Dan anti intoleransi. Anti korupsi dan anti intoleransi. Nah, dengan tadi Anda sebut bahwa misalnya Kaisang ini memberikan peluang untuk merambah anak muda yang baru lah ya, yang katakan aja yang selama ini belum tergarap gitu. Apakah ini berarti PSI akan juga memberikan porsi kepada isu-isu lain yang katakan aja kan intinya gini, saya mau nanya, kan Kaisang bilang politik kegembiraan. Ya. Nah, itu terjemahannya gimana nanti dalam ininya PSI. Jadi kan politik kegembiraan, jangan yang menebarkan optimisme dan seterusnya.
konkretnya gimana kalau dalam penjabarannya? Ini waktunya terbatas soalnya, Betul. Bro. 4 bulan. Betul. Jadi apa yang akan dilakukan PSI? Gambaran menurut Anda? Ya, mungkin yang paling jelas itu adalah mengembalikan politik itu di persepsi publik atau anak muda khususnya ini menjadi sesuatu yang penting dan menyenangkan. Satu peristiwa politik yang menyenangkan tiap 5 tahun. Sebetulnya itu dalam 1 dan 2 hal atau lain hal itu sudah terjadi ya. Orang di Indonesia ini kan menganggap peristiwa pemilu itu sebagai satu peristiwa yang penting, sakral. Orang mudik ke kampung, izin ke kampung, cuti 1-2 hari untuk mencoblos. Itu kan memperlihatkan ada satu sikap positif terhadap proses pemilihan umum, proses demokrasi ya. Nah, kita ingin memperluas optimisme atau optimisme tadi, maaf, terutama khususnya di kalangan anak muda, yang mungkin selama ini nggak begitu relate dengan politik. Ketika hari pencoblosan, malamnya mungkin mereka begadang, gitaran, nyanyi, dan sebagainya. Valentine's Day loh. Valentine's Day, yeah. Nah itu juga. Itu... ya itu tantangan. 14 Februari. Itu setelah ya? Atau sebelum? Harusnya biasanya perayaan itu setelah malam 14 ya? Kamu menanyakan ke orangnya kurang tepat kelihatannya. Saya juga Tapi intinya ya betul, itu kamu artinya bisa jadi orang tadi malamnya begadang. Yeah. Nah, bagaimana mengembalikan kepada anak muda keyakinan bahwa politik ini penting, tapi juga sesuatu yang menyenangkan, tidak sesuatu yang muram, tidak sesuatu yang bikin, kan kata Kaisang semalam, jangan sampai orang masih menganggap politik ini tempat pusatnya berantem. Berantem itu dalam persepsi anak muda itu negatif, karena mereka nggak suka ini berisik, ribut dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana cara mengembalikan ini menjadi sesuatu yang lebih fun, tapi mereka merasa bahwa ini penting. Terlibat. Nah, ini yang akan diterjemahkan mungkin ke dalam bentuk-bentuk kampanye ya. Tapi yang jelas saya sih berasa bahwa sosoknya sendiri, personalitinya Kaisang ini sendiri relate dengan anak muda. Kan dia orangnya lucu, humble. Nah, iya, saya kan kenapa saya nanya soal politik kegembiraan itu ya, Bro Andi ya, politik sebagai kegembiraan itu kan selama ini kan ada mungkin beberapa saat terakhir lah, ada semacam persepsi yang meluas di kalangan publik ya, bahwa PSI ini ngakunya partai anak muda tapi penampilannya itu tua banget gitu, tua banget dalam arti selalu ngomongin soal pilpres, dukung ini atau dukung ini dan seterusnya gitu. Jadi sesuatu yang apa bedanya dengan partai lain gitu. Jadi kemudaan itu nggak muncul lagi gitu. Di awal-awal mungkin muncul ya inovasi, terus hal-hal yang sifatnya menyangkut kehidupan anak muda lah ya, anak Gen Z, itu dulu muncul, sekarang nggak lagi gitu loh. Image-nya begitu tentang PSI. Nah, maksud saya seberapa jauh keberadaan Kaisang ini akan memunculkan itu lagi di PSI gitu. Saya rasa cukup kuat ya, karena semalam kan pesannya jelas bahwa ayo kita jangan berpolitik berpolitik dengan cara yang baik, dengan cara yang gembira tadi kan itu satu instruksi politik. Bahwa nggak boleh lagi gayanya itu dengan gaya yang mungkin dianggap terlalu konfrontatif, yang mungkin meskipun bukan menebar kebencian, tapi dianggap itu menimbulkan situasi yang dianggap permusuhan dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu yang pesan yang atau instruksi yang harus dibaca dalam pidato Kaisang semalam. Kita punya tujuan yang baik, maka kita harus menjalaninya dengan cara-cara yang baik pula. Saya rasa ini akan menjadi satu instruksi yang jelas di kalangan PSI bahwa ya udah kita memang harusnya begitu gitu loh. Sebagai satu ada partai. dua hal kan. Pertama soal politik, politik itu jangan dilihat sebagai sebuah konfrontasi, berantem. Yang kedua jangan nebar hoax dan fitnah gitu kan. Poinnya kan dia politik itu kan move on gitu ya, dengan cara-cara lama. Nah, tapi ini Bung Andi, kalau ini saya selalu acuannya medsos ya, karena itu yang saya selalu ikutin. Kan dengan adanya posisi ini mau nggak mau terkait lagi dengan soal pilpres nih, Bro Andi. Kan PSI itu dianggap terutama oleh relawannya Ganjar, para pendukung Ganjar ya, sebagai partai yang mereka itu sebenarnya arahnya itu sudah dukung Prabowo, tapi masih ngaku sebagai pendukung Ganjar gitu. Dan itu menimbulkan friksi, perpecahan gitu loh di kalangan Jokower gitu. Jadi PSI dianggap sebagai salah satu biang keroknya gitu. Terus juga misalnya hubungannya dengan PDIP, ya ini kan juga selalu dipersepsikan
PSI itu berantem lah dengan PDIP. Nah, hal-hal semacam ini nih seberapa jauh masih akan bertahan atau ditinggalkan dengan keberadaannya Kaisang ini. Jadi apa yang baru kira-kira dari PSI dengan adanya Kaisang sekarang? Dengan leader yang baru, saya sih yakin ini akan berubah ya. Langgamnya akan berubah ya. Kalau misalnya disebut bahwa PSI ini pura-pura, enggak. Maksudnya dalam artian di dalam PSI sendiri memang masih banyak yang ada di posisi macam-macam ya. Ada yang mendukung Mas Ganjar, meskipun saya harus sebutkan juga, ada juga yang mendukung Prabowo, ada hal seperti itu. Ada yang abstain. Ya, ada yang abstain, ada yang merasa bahwa ya sebaiknya kita fokus saja pada pemilihan legislatif. Jadi ini satu sikap yang masih ada di kalangan kader dan itu genuine. Kalau ngobrol sama Dede Uki kan itu clear ya. Atau bahkan juga sebetulnya Bang Ade juga dalam 1-2 hal ada di posisi itu gitu ya, bahwa dia berubah dan lain sebagainya saya nggak tahu, tapi intinya ada satu sikap yang memang cukup beragam di dalam PSI sendiri, dan itu sampai saat ini memang kita tidak ada dalam posisi untuk mengambil satu atau menertibkan semua pendapat karena partai sendiri belum mengambil keputusan. Mungkin ketika satu titik partai sudah mengambil keputusan, entah pilihan A, B, atau C, ya mungkin kita harus satu suara. Tapi saat ini kalau dibilang bahwa kita pura-pura, enggak. Memang betul di sana. William misalnya berkali-kali clear dia menyebut mendukung Ganjar Pranowo. Dan itu adalah sesuatu yang enggak dibuat-buat, saya pikir. Jadi saya pikir kalau tuduhan itu terlalu jauh ya, saya pikir. Nah ini juga mungkin yang harus menjadi otokritik juga hal bahwa ini menjadi tidak fun karena ada banyak imajinasi-imajinasi yang saling mencurigai terlalu jauh. Itu juga bisa jadi faktor. Jadi ini mungkin tapi kita nggak bisa ngontrol orang, nggak bisa mengontrol cara orang memandang kita dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ya kalau kita sih tetap aja fokus bahwa memang belum mengambil keputusan. Satu sisi soal Pilpres ya. Soal Pilpres, di sisi lain udah fokus ke pemilihan legislatif. Nah, kalau nanti akan ada satu sikap politik yang clear, ya tentu kita akan ada pertemuan internal untuk memastikan bahwa memang itu satu pilihan yang terbaik buat PSI. Kurang lebih gitu. Iya, saya sih penasaran pengen lihat seberapa wujud politik sebagai kegembiraan itu muncul lagi di PSI gitu loh. Jadi memang menurut saya dosis copras-capresnya kebanyakan menurut saya PSI itu. Gitu ya? Iya, kalau maksud saya kenapa nggak fokus menangani soal-soal DNA itu. DNA-nya kan anti, itu memang dilakukan, tapi tertutupi gitu loh. Soal anti intoleransi gitu. Ini mungkin juga kita harus mulai melihat sikap partai itu tidak hanya melihat 1-2 sikap orang yang ada di partai itu. Itu kan beda antara pernyataan resmi sebuah partai. Saya rasa kok apa yang Sal sebutkan tadi sebagai PSI ngomongin copras-capres itu kayaknya agak jarang tuh. Sebenarnya kita kalau kita hitung secara kuantitatif, mungkin yang ngomong capres itu sedikit banget. Tapi memang peristiwanya magnitudenya besar ketika Prabowo datang dan lain sebagainya. Tapi nggak di luar tuh kita ngomong hal-hal lain. Justru itu porsinya jauh lebih banyak. Tapi yang menyedot perhatian memang hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Karena itu memang semua orang ingin dengar tentang Pilpres. Semua orang ingin tahu PSI kemana. Padahal ada isu-isu misalnya yang juga diperjuangkan PSI soal undang-undang perampasan aset. Kita setiap hari bicara tentang itu. Jadi kalau mau Irma Huta Barat juga kencang sekali soal anti korupsi. Anti korupsi, kemudian juga ada soal BPJS gratis dan lain sebagainya. Terus soal itu judicial review rumah ibadah ya. Rumah ibadah, betul, tentang posisi Forum Kerukunan Umat Beragama dan sebagainya. Kita sedang mendorong adanya agar hak untuk beribadah itu lebih dijamin melalui regulasi. Nah, sebetulnya kita banyak bicara tentang itu hal. Jadi, kalau ingin melihat satu sikap partai politik, yang dilihat itu adalah pernyataan yang resminya. Kadang-kadang kalau di medsos itu kan orang bangun tidur, kepikiran apa, langsung ngetit, terus orang langsung asosiasinya, oh ini sikap partai. Kadang-kadang nggak bangun tidur, belum tidur. Belum tidur, nah itu masalahnya. Jadi ini belum mungkin tidur, mau tidur, terus lihat ini marah, nggak jadi tidur. Sikap partai itu pasti diwakili ketika yang bersangkutan itu memang diutus bicara mewakili partai atau apa yang ada di kanal resmi partai, di DPP PSI. Misalnya entah di Twitter atau di Instagram atau bahkan TikTok gitu. Tapi di luar itu kan kita nggak mungkin melarang orang nggak ngomong. Orang medsosnya sendiri kok.
Jadi ini mungkin kadang-kadang kita harus agak bisa memilah-milah mana yang merupakan satu sikap partai politik, mana yang merupakan pernyataan individu. Kalau kita baca misalnya pernyataan Dede Prayudi kan nanti seolah-olah dilihat kita sudah mengambil keputusan juga mendukung capres tertentu, atau misalnya ke yang lain juga bisa begitu. Ya. Tapi ini kan enggak. Yang dilihat adalah sikap resmi partai yang ada di akun resmi partai. Dan akun resmi partai itu kaitannya dengan Pilpres adalah ojo ke susu itu. Ojo ke susu. Dan kita memang ya itu rame itu ya gara-gara ada peristiwa politik 1, 2. Tapi sebenarnya setiap hari itu yang kita omong itu antara lain ya undang-undang perampasan aset, kemudian BPJS gratis dan sebagainya. Itu. Dan saya masih nunggu itu soal politik. Saya dari tadi nyebut-nyebut lagi terus ya, politik sebagai kegembiraan itu loh. Ya. Itu nanti wujudnya bagaimana gitu. Karena kan saya tuh senang dengan hal-hal yang selalu ada kegembiraan. Baik itu politik maupun bukan politik. Yang penting kegembiraan. Gitu. Bener. Nah, itu yang hilang ya. Jadi politik itu tiba-tiba jadi sesuatu yang mencekam. Kita ngeri ngomong politik. Grup-grup WhatsApp isinya pertengkaran yang sangat sangat membelah, bukan hanya membelah tapi juga membuat saya ngerasa orang jadi banyak kehilangan ini juga ya. Sense persaudaraan, persahabatan, kehangatan. Jadi ada kecurigaan yang besar, saling hantem satu sama lain. Pilihan kata-katanya untuk mengomentari lawan itu juga dipilih yang paling ekstrim. paling nyakitin gitu paling ya. Menyakitkan. Nah, ini kan nggak pantas ya menurut saya cara berpolitik seperti itu. Toh kita kalau kita ngelihat para elit politik juga sebetulnya kan mereka sudah berrekonsiliasi satu sama lain. Jangan lupa Pak Prabowo itu adalah calonnya wakil presidennya Mbak Mega di pemilu tahun 2009. Pak Prabowo ini adalah bagian dari koalisi Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa beda pandangan, kita bisa beda sikap, tapi jangan diisi dengan kebencian, dengan kecurigaan terlalu berlebihan, kehilangan persahabatan, kehilangan persaudaraan, kehilangan akal sehat akhirnya. Jadi ini mungkin bagian dari politik kegembiraan tadi gitu loh. Dan, mungkin loh ya. Ya, saya kira soal terkait dengan kegembiraan, dan ini menurut saya yang juga saya tunggu dari PSI itu, dengan adanya Kaisang ya, gimana supaya Kaisang itu, PSI itu tertular dengan kelucuan Kaisang. Ya. Nah itu agak sulit. Sulit. Adi Armando terlalu serius, kan Raja Juli terlalu serius. Gitu ya. Gimana itu, Bro Andi, menularkan kelucuannya Kaisang itu di PSI? Mungkin saya ingin minta Mas Kaisang itu bikin kursus lucu. Setiap minggu harus wajib ada kelas lucu. Ya, dan lucunya pun lucu yang otentik ya, yang bukan lucu yang sudah ada formulanya gitu. Iya. Oke, Bro Andi, terima kasih atas ngobrolnya. Sama-sama. Dan jangan lupa, ini acaranya seruput. Jadi kita harus mengakhirinya dengan seruput. Seruput kopi. Nah, ini pahit sih sebenarnya. Pahit. Terima kasih, Al. Memang harus pahit. Nah, sampai di sini dulu pemirsa. Kita bertemu lagi di episode seruput berikutnya.